Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Pendalaman IPS TGMI 02 2019 dengan dosen pengampu Pak Joko Rohadi Wibowo MPDI Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya Trina Dia Putri, rekan saya Rosalinda dan juga Hafsa. Di sini kami mengambil materi kelas 4 STNI, yaitu tentang menghargai peninggalan sejarah. Yang pertama akan dijelaskan oleh saya dan berikut penjelasannya. Baiklah, kita masuk ke penjelasan pertama, yaitu A, tentang pengertian peninggalan sejarah. Peninggalan sejarah adalah benda-benda masa lampau yang mempunyai nilai sejarah dan masih ada hingga kini. Peninggalan sejarah juga merupakan peristiwa yang terjadi di masa lalu. Masa lalu menyisakan peninggalannya dalam berbagai bentuk seperti candi, tempat ibadah, arca, prasasti, benteng, dan juga monumen. Dan berikutnya, yaitu kita masuk ke materi jenis-jenis peninggalan sejarah. Apa saja itu? 1. Arca. Arca adalah patung, baik terbuat dari batu atau yang terbuat dari perunggu. Contoh-contoh arca antara lain arca Buddha Amarawati dari Sulawesi Selatan, arca Tribuana di Candi Aringgi, dan juga arca Erlangga di Belahan. Yang kedua, ada benteng. Benteng merupakan bentuk bangunan yang sengaja dibuat untuk keamanan dan pertahanan waktu perang. Contoh benteng antara lain 1. Benteng Otana di Sulawesi untuk melindungi raja, dan juga kedua, benteng Front de Knop di Sumatera Barat dibangun oleh Belanda. Yang ketiga ada candi. Candi adalah bangunan kuno yang dibuat dari batu sebagai tempat pemujaan, penyimpanan abu jenazah raja atau pendeta Hindu dan Buddha pada zaman Nabi. Contoh-contohnya ada Candi Prambanan di Yogyakarta, Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah, dan juga Candi Mendut di Magelang, Jawa Tengah. 4. Ada gedung. Gedung adalah bangunan yang pernah digunakan untuk berlangsungnya peristiwa sejarah atau tempat yang dijadikan sejarah atau tempat yang dijadikan sebagai peninggalan sejarah. Misalnya, Gedung Lawang Sewu di Semarang, Istana Presiden di Tampak Siring, Bali, dan juga Keraton Cirebon di Surakarta dan Yogyakarta. Keempat, ada makam. Kelima, makam. Banyak yang dijadikan sumber sejarah dan peninggalan sejarah. Di antara makam-makam ini yaitu 1. Makam Raja-Raja Surakarta dan Yogyakarta di Imogiri, Yogyakarta, dan juga makam Pangeran Diponegoro di Makassar. Baiklah, sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan teman saya. Terima kasih. Baiklah, saya Rosalinda. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Trina Dia Putri tentang peninggalan sejarah. Peninggalan sejarah selanjutnya, monumen. Monumen adalah sebuah bangunan yang sengaja dibuat untuk mengenang jasa para tokoh atau pahlawan yang ada di Indonesia. Contoh monumen yang ada di Indonesia seperti Monumen Nasional Tugu Monas di Jakarta, Monumen Tugu Muda di Semarang, dan masih banyak monumen yang lainnya. Yang selanjutnya, museum. Museum adalah sebuah bangunan atau tempat yang dibuat untuk menyimpan peninggalan-peninggalan sejarah. Contohnya seperti Museum Sudirman di Magelang, Jawa Tengah, Museum Raden Ajeng Kartini, Museum Satria Mandala di Jakarta, dan masih banyak yang lainnya. Yang selanjutnya, prasasti. Prasasti adalah sebuah batu yang bertuliskan dan bernilai sejarah. Contohnya seperti prasasti peninggalan sejarah kerajaan Tarumanegara seperti Pasir Kawi, prasasti kedudukan Bukit, Telaga Tua, prasasti Telaga Biru dari peninggalan kerajaan Sriwijaya, dan masih banyak yang lainnya. Peninggalan yang selanjutnya, situs. Situs adalah sebuah daerah penemuan-penemuan peninggalan sejarah. Contoh situs yang bisa kita temukan di Indonesia seperti situs
di Muara Jambi, situs Lawangan, situs Cilongkok, dan masih banyak yang lainnya. Peninggalan sejarah selanjutnya yaitu tempat ibadah. Tempat ibadah juga termasuk peninggalan sejarah karena tempat ibadah digunakan oleh umat beragama untuk menjalankan agama dan kepercayaannya masing-masing, seperti masjid dan gereja. Dan peninggalan sejarah yang terakhir yaitu kitab. Kitab adalah sekumpulan tulisan yang bernilai sejarah. Salah satu contoh kitab peninggalan sejarah seperti peninggalan Kerajaan Majapahit. Contohnya kitab Sutasoma yang dikarang oleh Empu Tantular, dan kitab Negara Kartagama yang dikarang oleh Empu Prapanca. Mungkin inilah penjelasan yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf, dan penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Hafsah. Manfaat dari peninggalan sejarah yang pertama, menarik wisatawan. Yang kedua, sebagai objek ilmu pengetahuan. Yang ketiga, sebagai objek penelitian. Yang keempat, dapat menambah kekayaan budaya bangsa, dan lain sebagainya. Adapun fungsi dari peninggalan sejarah, yang pertama, bisa dijadikan sebagai media pembelajaran sepanjang masa. Yang kedua, menambah wawasan. Yang ketiga, sebagai bukti-bukti sejarah, dan lain sebagainya. Adapun upaya kita untuk melestarikan peninggalan sejarah, yang pertama, kita tidak boleh mencoret, merusak, ataupun mengotori peninggalan sejarah tersebut. Yang kedua, kita harus turut serta menjaga keamanan, kebersihan, kerindangan dari peninggalan sejarah tersebut, dan lain sebagainya. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.